orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, deh, senang kalau ustadz mati. Semua mati. Berarti bukan mati yang jadi masalah kita. Yang jadi masalah kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, lahirnya Islam, nikah syariat Islam, tapi matinya kafir. Saya ulang, ada orang agamanya Islam, lahirnya KTP-nya Islam, nikahnya syariat Islam, matinya kafir. Siapa mereka? Satu di antaranya mereka yang mati dalam keadaan kafir 17 April yang lalu menerima serangan fajar. Yang kok ketawa, serius kah ini? Selesai perang Badar, ada sahabat wafat, mati perang Badar. Sahabat yang lain berkata, antamai surga, matamai surga, mate sahi. Nabi berkata tidak, dia masuk neraka. Sahabat bilang, bagaimana caranya? Dia membela agama Allah, dia melawan orang-orang kafir, kok bisa masuk ke neraka ya Rasul? Nabi katakan, periksa kantongnya. Ternyata setelah diperiksa kantongnya, ada barang Baitul Mal yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Nauzubillah min zalik. Pegawai Pertamina, kalau ada tuh barang-barang kantor kau bawa pulang, mate kaperek kau cilaka. Anda yang hubbi aklil haram, suka memakan barang haram, matimu mati dalam keadaan kafir. Ini baru-baru nah tulis depan rumahnya, siap menerima serangan fajar. DPR RI 700.000, DPR provinsi 500.000, DPR kabupaten kota 300.000, jumlah suara 9, keras kehidupan bos. Jangan ya, Ramadan hadir melatih kita agar tidak memakan yang haram. Makanya ayat ini selalu dibaca tiap Jumat. Dek nasa ketok baju mai, tidak sah khutbah Jumat apabila ayat ini tidak dibaca. Jangan kamu mati kecuali kau mati dalam keadaan Islam. Yang bisa membuat kita mati kafir kalau kita suka memakan makanan haram. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Bagaimana caranya bos? Nah di dalam masjid ini ada, setannya bukan pocong. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP cilaka. Simpan saya dulu itu HP, sebentar lagi berWhatsApp. Ada tuh itu pura-pura foto. Padahal tidak lihat kowe HP baru. Simpan dulu HP tak, kita dengar ceramah dulu di. Nah, sudah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ini kisah nyata. Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar pernah bercerita, kami pernah berkumpul dengan Nabi, lalu Nabi bersabda, bercerita bahwa pada suatu ketika terjadilah perjalanan jauh 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini melakukan perjalanan musafir. Karena tiba malam, maka mereka tidur di dalam gua. Kenapa? Waktu itu belum ada penginapan. Masuklah mereka ke dalam gua, tidur. Begitu mereka tertidur, bangun, ternyata pintu gua tertutup oleh batu. Mereka mendorong, ayo, dorongi. 1, 2, 3, dorong, tidak bisa gerak. Dorong lagi, tidak bisa gerak. Dorong lagi, tidak bisa gerak. Mati maki. Tak bisa maki keluar. Tiba-tiba satu di antara mereka berkata, Mas bro, mari kita berdoa. Tidak ada yang bisa bantu kini. Sudah didorong, segala ikhtiar telah kita lakukan, upaya telah kita lakukan. Sekarang kita tinggal menunggu pertolongan Allah. Mari kita berdoa. Nah bilang yang satu, kau mau dulu? Kau yang paling tua. Maju orang pertama berdoa. Ya Allah, saya pernah berdagang dan daganganku jauh dari rumah, dari pasar. Rumahku jauh dari pasar. Saya berdagang jauh rumah saya dari pasar. Tapi setiap siang hari, ketika tiba saatnya makan siang, ibuku mau sholat duhur,
saya jalan kaki dari pasar kembali ke rumah, berkilo-kilometer, sengaja pulang ke rumahku untuk apa? Menyuapi ibuku makan siang. Setelah itu saya tuntun sholat duhur. Tiap hari kulakukan. Selesai makan, selesai sholat ibuku, saya pulang lagi ke pasar ngurus daganganku. Tiap hari kulakukan itu bertahun-tahun. Sambil mengenang kebaikannya itu, anak muda ini berdoa, ya Allah, jika mengurus orang tua, saya bakti kepada orang tua adalah kebaikan di sisimu, dan engkau pantas membalasnya. Ya Allah, balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, buka pintu gua. Nah dorong, goyang. Tapi belum bisa lewati. Sedikit digoyang. Nah bilang yang tadi sudah. Kau lagi bos? Sudah manake. Maju orang kedua. Dia berdoa. Ya Allah, saya pernah mencintai sepupu satu kaliku. Kusuka sekali nih sepupu satu kaliku cewek. Suatu ketika dia datang minta tolong kepadaku. Cikali. Jangan kau lagi cari di hadis cikali. Ini bahasanya dasar. Tolong saya kau dong, pinjangan uangmu. Nah bilang bisa ji, ku pinjangan uangku, tapi temani kak tidur satu malam. Bagaimana caranya? Nah bukan kau suamiku. Terserah ji. Mau kau uang, temani tidur. Tidak mau kau, jangan mi. Bingung ini perempuan. Dan dia butuhkan uang itu. Akhirnya apa? Nah bilang, baiklah. Karena saya sangat membutuhkan itu uang. Oke, terima persyaratan. Waktu yang telah ditentukan. Tempat yang mereka telah sepakati, datang. Ini perempuan mulai berpakaian rapi sampai digoda keliling-keliling, akhirnya bertelanjang bulat. Saya tidak tahu juga kenapa disebut perempuan kalau tidak dipakai baju disebut telanjang bulat. Tidak tahu kenapa. Kenapa tidak dibilang di telanjang segitiga? Tidak tahu apa sebabnya. Ada yang bisa jelaskan nggak? Kenapa disebut telanjang bulat? Kenapa tidak bilang telanjang segi empat? No. Telanjang bulat. Datang ini laki-laki. Dia mau sergap. Tiba-tiba dia seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Huruf P silang warna merah, dilarang parkir. Begitu dia mau rokok nih, bukan tempat parkirmu di situ. Langsung dia bilang ini laki-laki, astagfirullah, hilap kak, tidak jadi. Tidak boleh. Kamu bukan istriku, kamu bukan halal buat saya tinggalkan kamu. Ini uang. Bagaimana uang? Ambil, saya bantu kau, tidak utang, ikhlas saya bantu kau. Lari ini cowok, ditinggalkan. Lalu dia berdoa, mengenang kebaikannya itu. Ya Allah, jika saat itu aku tidak melakukan zina, aku tidak tiduri perempuan ini, padahal kesempatan sudah terbuka lebar di depanku, tidak kulakukan karena saya takut kepadamu ya Allah, adalah kebaikan di sisimu, maka tolong balaslah kebaikanku ini dengan membuka pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dorong, goyang, tapi belum bisa lewati. Nah bilang yang paling senior, kau lagi dek, kau mami ini harapan tak? Maju orang ketiga berdoa, ya Allah, saya pernah mempunyai pegawai. Pada saat ini pegawai belum terima gaji, dia pergi merantau. Gajinya aku simpan. Lalu gajinya tersebut aku belikan kambing. Ku beli 1 ekor kambing perempuan, betina, hamil, tidak ada suaminya. Yang kau lagi ketawa, tidak apa-apa di kambing tawa hamil tidak ada suaminya. Masa ada kambing akad nikah? Namanya kambing, tidak ada suaminya ya wajar. Tapi heran tau nggak sekarang banyak ton cewek seingat kambing. Tidak ada suaminya hamil deh, beleng-beleng. Kawin saya kau baik-baik, kasih kurang itu uang panaikmu. Lalu dia hamil. Astagfirullah. Maksudnya ini kambing dari 1 ekor beranak pinak menjadi puluhan ekor, lalu menjadi ratusan ekor. Ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, datanglah ini pegawaiku minta gajinya. Tuan, mana gajiku? Oh, kau dari mana kok? Datang merantau. Mana gajiku? Nah bilang itu kambing di lapangan. Jangan main-main. Itu kambing. Maksudnya kamu yang punya itu. Jangan main-main deh. Kamu semua yang punya itu. Itu gajimu. Saya belikan kambing beranak pinak. Ambil itu semua kambingmu. Ini orang senang. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Nah ambil semua itu kambing. Tidak ada tuh nak simpan 1. Kok dalam tuh simpan ke 1, terima kasih. Nah lengasih nih Pak. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, dan engkau pantas membalasnya, maka balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Ya Allah, bukalah pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong, gerak. Alhamdulillah. Hebatnya lagi, tiga-tiganya kemudian bisa keluar. Nah, apa hikmah dari kisah ini? Hikmahnya, 1, ternyata tidak 1 ekor manusia pun, tidak 1 kepala manusia pun di dunia ini tidak ada masalahnya. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya.
Ini saya lihat di depanku semua ini muka-muka penuh masalah. Ayo, siapa yang ada masalahnya? Yang jujur, kasih naik tangan, saya kasih hadiah. Apa masalahmu, Dek? Hah? Hah? Mau kuliah? Sudah tamat, mau kuliah. Siapa lagi? Kasih kau hadiah, karena aku janji kau tadi. Hadiah. Hadiah, bos. Hadiah. Siapa lagi mau sebut hadiah? Ku kasih kau hadiah. Kau sebut saja masalahmu. Apa masalahmu kau? Ini masalahnya yang Hasan tadi. Dengar ini cewek. Yang Hasan tadi mau tongi kawin. Masalahmu uang panai tambah-tambah. Siapa lagi? Siapa lagi yang ada masalahnya? Apa masalahmu? Mau masuk kuliah? Hadiahmu. Siapa lagi? Yang lain ada masalahnya. Apa masalah kita, Pak? Motornya ditangkap. Ini pas sudahkanya, ambil gini. Coba kiringan ini. Coba. Ibu-ibu, ada masalahnya. Apa masalah kita, Bu? Pengen punya anak. Jauh-jauh gitu, Bu. Sini ki. Nanti kiringan ini. Berikan ke sana. Mudah-mudahan itu belikan obat barakah. Sudah Mi. Coba. Bos. Berapa luasnya ini? Berapa luasnya ini masjid? Paling ke sini 7 meter. Ke sana 7 meter. Bayangkan, Pak. Luas 7 kali 7 meter. Masalah mau menikah, masalah mau kuliah, masalah mau lulus kuliah, masalah mau punya anak, masalah dijakal motornya. Coba, baru 7 kali 7, banyak masalah. Belum pian lain ini. Pasti semua ada masalah. Berarti demi Allah tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Jangankan kita, ini manusia dalam gua, luasnya kecil, ada masalahnya. Apa masalahnya? Mau keluar tak tutup pintu. Coba, apa masalahnya bapak-bapak di depanku? Mau kawin lagi takut sama istrinya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua orang punya masalah. Ustadz, apakah karena dosa orang punya masalah? Bukan. Karena kalau dosa punya masalah, maka tidak ada masalahnya para nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada dosanya. Ibadahnya kalau sholat luar biasa. 1 rakaat pertama Al-Baqarah sampai hatam. Coba, Senin Kamis beliau puasa, tahajudnya luar biasa, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bohong, tidak pernah nipu. Apa tidak ada masalahnya? 6 bulan dalam kandungan wafat bapaknya, yatim nih. Ayo, lahir keluar dari rahim ibunya, baru 3 hari setelah lahir diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Tahun bersama Halimatus Sa'diyah diambil ibunya. 6 tahun wafat, 2 tahun 3 hari sama ibunya kodong meninggal. Diambil oleh paman kakeknya Abdul Muttalib, baru 2 tahun sama kakeknya, meninggal lagi kakeknya, pindah lagi ke pamannya Abu Talib. Usia 16 tahun beliau sudah ikut berperang. Bukan perang kelompok, bukan perang busur, tapi apa? Perang antar suku waktu itu. Usia 12 tahun. Nabi sudah berdagang. Dagangnya dari Mekah jalan kaki ke Syam. Bukan naik angkot, jalan kaki pakai onta. Naik onta turun lagi, naik lagi. Nabi. Begitu diangkat jadi Nabi dan Rasul, usia 40 tahun, selesai masalahnya. Masalah demi masalah muncul. Apa? Pertama masalah yang datang dari pamannya sendiri. Sentimen Abu Lahab, diusir Nabi. Pamannya sendiri yang usir. Keluar kau dari Makkah. Diusir Rasulullah dari tanah kelahirannya. Beliau minta pertolongan di Taif. Di Taif pun beliau dihina, dilempari satu kampung. Siapa yang lempari Nabi? Bukan orang tua. Siapa? Anak-anak kecil. Lempar Nabi sampai berdarah bibir beliau. Nabi bos dilempar. Datang bantuan. Jibril berkata, Muhammad, tak lewat-lewat ini orang di Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja, saya tenggelamkan ini Taif. Apa kata Nabi? Tidak seperti yang saya dengar selama ini. Saya diam selama ini. Saya diam selama ini. Aku katakan lawan. Enggak. Rasul tidak berkata begitu. Datang malaikat Jibril, kuhancurkan mereka. Apa kata Nabi? Ya Jibril, kalau Allah mau mengabulkan doaku, saya berdoa, berikan mereka masyarakat Taif hidayah. Karena mereka begitu. Bukan karena dia marah sama saya. Dia tidak tahu apa saya bawakan. Coba, luar biasa.
masalah demi masalah. Berarti Pak, masalah itu bukan masalah kita.